Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu saat teduh, kita berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak dikatakan begini, Sianodo gabi patar holong ni rohani diwata natu kita. Sian naung sinurunai anak nana sasadai tu portibion. Asa mengulu hita marhiti-hiti ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih adalah dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan. Semua agama di dunia ini mengajarkan bahwa Allah itu Maha Kasih. Kasih Allah mengilhami kasih kita. Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ia menyatakan kasih ini melalui pemberian anaknya yang diutus sebagai penebus. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia dan mengasihi satu sama lain. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dalam Dia, sebagai penebus dunia dan sebagai anak Allah, kita mengikrarkan iman melalui roh. Orang yang tanpa kasih tidak mengetahui apa-apa mengenai Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai komunitas orang percaya yang sudah mengalami Kristus? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa dikasihi Tuhan tidak berarti pasif, namun suatu hal yang aktif. Kita harus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita mengizinkan seluruh hidup kita dikontrol dan dikuasai oleh kasih Allah dengan cara menjaga hubungan kita tetap dekat dengannya setiap hari dan hidup taat kepada firman-Nya dan jangan berbuat dosa. Kedua, kita belajar untuk memberi kasih. Kasih Allah memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan belajar mengasihi musuh kita sekalipun. Karena jika seseorang mengatakan mengasihi Allah, namun tanpa kasih kepada sesama adalah pendusta. Itu kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita harus menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah karena kasih Allah saja. Dengan kesadaran bahwa kita dikasihi Allah dan kita tidak hidup tanpa kasih-Nya, maka hidup kita akan senantiasa diperbaharui dan dikuasai oleh kasih-Nya. Dan tiada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Karena itu, marilah merespon kasih Allah itu dengan saling mengasihi sesama manusia. Amin.
Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau begitu kasih terhadap kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami di setiap langkah kehidupan kami. Engkau selalu tuntun kami. Tuhan arahkan kami kepada hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang selalu sering mengandalkan pikiran, hati, dan jiwa kami selalu sering membuat Tuhan menjadi jengkel akan kehidupan kami. Tetapi selalu Tuhan penuh kasih terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami sujud di hadapan Tuhan, bermohon kepada Tuhan, di mana kami akan melakukan aktivitas kehidupan kami satu hari ini. Tuhan juga yang menuntun kami. Tuhan yang pegang tangan kami begitu erat. Arahkan langkah kaki kami, arahkan tangan kami, arahkan jiwa dan pikiran kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam Tuhan. Tetapi izinkanlah kami Tuhan lewat kasih Tuhan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, terlebih untuk pemaparan kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain, sebab itu adalah penunjukan kami sebagai orang-orang yang Tuhan telah tebus untuk memaparkan kasih itu terhadap sesama kami. Itu adalah kasih terhadap Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan seluruh saudara-saudara kami, di mana mereka dalam keadaan berbaring di rumah sakit, ataupun di rumah oleh karena sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pakai dokter medis dan obat-obatan yang lain yang mereka makan, dan juga makanan minuman yang mereka suplai. Biarlah itu menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka, sehingga mereka kembali dalam tubuh yang sehat, pikiran hati yang sehat, mampu untuk kembali beraktivitas di tengah-tengah keluarga sebagaimana biasanya, dan juga di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan, seluruhnya kehidupan kami, Tuhanlah yang mengarahkan kami, supaya kami tetap mampu menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, yang telah Tuhan tebus di dalam kasih Tuhan, sehingga kami juga boleh memaparkan itu dalam kehidupan kami, kesehariannya, di tengah-tengah kehidupan sesama kami, supaya kami menunjukkan saling kasih mengasihi, dan sehingga kami juga oleh karena berkat kasih Tuhan mampu menjadi berkat kepada setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami, dan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, menuntun kami, supaya kami tetap boleh menerima berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kembali kepada kami, dan ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami Tuhan di dalam sukacita hidup yang Tuhan berikan kepada kami selalu penuh dengan keriangan dan sukacita, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.